Mengapa ekonomi Islam lebih baik? Mari kita simak penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pandemi virus corona atau COVID-19 telah membawa kita pada situasi yang tak terduga. Banyak perubahan yang telah, sedang, dan akan terjadi. Beberapa prediksi mengatakan bahwa kehidupan masa depan tidak akan sama lagi dengan masa lalu. Hal-hal yang baru akan terus berkembang. Di antaranya adalah lebih sedikitnya interaksi fisik dalam keramaian, lebih sedikitnya konsumsi barang yang fungsinya hanya semata mendukung gaya hidup. Umat manusia akan lebih fokus pada hal-hal esensial seperti kesehatan dan pendidikan, serta akan diperlukan lebih banyak digitalisasi baik komunikasi maupun transaksi. On the policy side, to turn a page, to have that history be about the great reset, not about the great reversal. And I want to say it loud and clear, the best memorial we can build for those who lost their lives to the pandemic is that greener, smarter, fairer world. Akan tetapi, apa persisnya tata ekonomi baru itu memang belum jelas. Namun, kita tahu berbagai ukuran ketidakberhasilan dari sistem ekonomi konvensional yang lalu, dan apa saja ciri atau kriteria sistem ekonomi masa depan yang diinginkan. Kita akan melihat pembahasan ini dari perspektif keberhasilan dan keadilan yang digambarkan dalam kuadran berikut ini. Ekonomi konvensional yang sekarang berjalan sebagian besar telah dikotori oleh praktek ribawi dan spekulasi. Karenanya sebagian besar sektor keuangan itu bergerak sendiri, menciptakan uang tanpa perlu adanya relasi apapun dengan sektor real, dengan adanya mekanisme bunga yang memastikan return dari modal. Aspek keuangan sosial seperti masalah pengentasan kemiskinan juga sama sekali terpisah dari keuangan yang komersial. Dalam catatan praktek pemerintahan Islam, meski itu terjadi di masa lalu dan cakupannya masih sederhana, tapi jelas bahwa keuangan publik yang utama adalah pelayanan kepada mereka yang fakir dan miskin. Tidak seperti sekarang di mana keuangan publik berfokus pada utang komersial, pembangunan infrastruktur yang melibatkan swasta, di mana biaya pembangunannya banyak dibebankan ke publik, sementara pendapatannya terlebih dahulu masuk ke swasta. Serta belanja pegawai pemerintah yang sangat besar sampai bingung bagaimana menghabiskan anggarannya, sehingga banyak pengeluaran yang diada-adakan. Akhirnya kebutuhan masyarakat khususnya yang lemah hanya menjadi bagian kecil saja. Itu pun dikomunikasikan sebagai beban subsidi yang senantiasa diniatkan untuk terus dikurangi. Daftar kegagalan sistem ekonomi konvensional yang berbasis ribawi ini bisa kita ringkaskan sebagai berikut. Pertama, adanya krisis keuangan yang silih berganti. Menurut CNN Global Analyst, Lara Furhar dalam buku Makers and Takers, The Rise of Finance and the Fall of American Business, yang ditulis tahun 2016, dia menyebutkan hanya 15% saja dana di pasar keuangan dan bank dipergunakan untuk aktivitas bisnis yang real. Sisanya, yang 85%, berputar-putar dalam permainan uang menciptakan uang. Fenomena itu dimulai sejak akhir tahun 1970-an, dan akibatnya kalau kita lihat krisis ekonomi yang terjadi setelah tahun 70-an itu, yaitu misalnya tahun 1998 dan tahun 2008.
Yang terjadi adalah krisis dari sektor keuangan, kemudian berimbas sangat hebat ke sektor real. Sementara itu, krisis akibat pandemi tahun 2020 ini justru dimulai dari sektor real, yang pada akhirnya berpengaruh ke pasar keuangan. Dengan dampak yang diamplifikasi dan menjadi lebih kontraproduktif karena ketika proses krisis sedang dimulai di sektor kesehatan, sektor keuangan justru bergerak sendiri mencari selamat atau disebut safe haven dengan pergerakan yang makin memperparah krisis ekonomi pandemi ini. Itu dikemukakan oleh majalah The Economist baru-baru ini yang jelas menyalahkan keterpisahan antara Wall Street dari Main Street. Data terbaru dalam wawancara dengan Bloomberg, Christopher Burrow yang disebut sebagai ekonom paling akurat selama 7 tahun berturut-turut, mengatakan bahwa ekonomi dunia sepertinya baru akan pulih menuju kondisi sebelum pandemi di akhir tahun 2022. Jadi untuk menyamai kondisi sebelum pandemi itu baru akan terjadi di tahun 2022 di Amerika, dan sebagian besar Eropa kemungkinan baru akan pulih pada tahun 2023. Yang kedua, ketimpangan dan kemiskinan yang makin serius. Ini adalah ukuran kegagalan yang kedua yang kita lihat dihasilkan dari ekonomi konvensional. Menurut data World Economic Forum, saat ini harta 26 orang terkaya dunia telah menyamai kekayaan 3,8 miliar orang atau setengah populasi dunia yang termiskin. Persoalannya bukan hanya karena distribusinya sangat timpang, tapi lebih dari itu, kekayaan mereka yang miskin itu terus-menerus berkurang 11% per tahun. Jadi bukan hanya kondisinya sekarang, tapi juga ke depannya akan makin memburuk. Untuk kasus Indonesia, Oxfam pernah mengeluarkan rilis tentang konsentrasi kekayaan di tangan segelintir orang di negeri ini. Yakni kekayaan 4 orang terkaya Indonesia itu setara dengan kekayaan 100 juta penduduk Indonesia termiskin. Jadi di sini ada 4 orang, ada 100 juta yang termiskin, itu sama kekayaannya. Itu tentu saja bertentangan dengan cita-cita demokrasi ekonomi di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33. Dan bagi kaum muslimin yang menjadi bagian terbesar negeri ini, fenomena kesenjangan sangat jauh dari makna yang ingin dilaksanakan dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 7. Agar kekayaan tidak hanya beredar di kalangan tertentu saja. Meski bermasalah, sebetulnya ketimpangan itu sendiri bukan hal terburuk. Jika ada mekanisme yang bekerja untuk melakukan distribusi kekayaan, yang disebut sebagai social finance atau keuangan sosial. Perbedaan produktivitas dan kreativitas itu fitrah dan nyata adanya, layak. Masalahnya, dalam ekonomi konvensional, keuangan sosial itu tidak mendapat perhatian dan tempat yang layak. Hanya diserahkan kepada masyarakat untuk mengelolanya sendiri. Dalam praktek ekonomi Islam, zakat, infak, sedekah itu menjadi bagian utama dalam keuangan publik. Sehingga sebelum melakukan hal-hal lain, yang dipenuhi adalah hak fakir miskin. Ini sebetulnya yang dikehendaki oleh Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 34 ayat 1. Bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Pasal itu sekarang dilaksanakan secara sangat terbatas. Masalahnya mungkin pada penentuan skala prioritas. Kalau sesuatu tidak menjadi prioritas utama, maka sampai kapanpun kita tidak akan mampu melakukannya. Kekayaannya.
Sebagai contoh aplikasi dari kebutuhan sosial, World Economic Forum misalnya telah menghitung jika 1% orang terkaya menyisihkan 0,5% saja dari pendapatan kekayaannya, maka dunia bisa menghilangkan masalah bagi 262 juta anak yang putus sekolah. Bayangkan, hanya 1% terkaya menyisihkan 0,5% tambahan, maka mereka akan bisa menyelesaikan problem putus sekolah di dunia ini. Nah, kalau itu ditarik lebih luas, misalnya kalau ada mekanisme yang bisa disebut sebagai zakat ya di dunia ini, dengan pengenaan rata-rata 2,5%, kira-kira apa yang terjadi? Bisa diduga akan banyak problem diselesaikan. Di antaranya adalah tadi yang anak putus sekolah. Kemudian problem kelaparan, akses kesehatan dasar, kemiskinan, kemudian akses pemodalan usaha mikro. Hal-hal semacam itu akan dinikmati seluruh perekonomian karena SDM-nya makin baik, problem sosial berkurang, dan konsumsi masyarakat meningkat. Jadi berjalannya keuangan sosial itu akan membuat keuangan komersial makin berkembang dan punya ketahanan yang kuat menghadapi goncangan krisis. Sekarang, mari kita ambil contoh kasus terabaikannya pengambilan kebijakan mengenai kemiskinan di negeri ini. Misalnya begini, studi para ekonom Indef yang terbaru menyimpulkan bahwa 51,4% penerimaan pajak pemerintah tahun 2019 itu dipakai untuk membayar utang, baik bunga maupun pokoknya. Dan kita tahu pembayaran bunga dan pokok utang akan mengurangi kapasitas negara melayani orang miskin. Dan pemberi utangnya pastinya kelompok yang bukan miskin, kan? Jadi jelas di sini bahwa ekonomi konvensional itu di samping tidak berhasil, dia juga tidak adil. Nah, sekarang kita lihat bagaimana ekonomi Islam. Di antara pembeda ekonomi konvensional dengan ekonomi Islam adalah masifnya instrumen bunga dan spekulasi. Bunga dan spekulasi yang dalam istilah fikih Islam disebut sebagai riba, gharar, dan maisir telah menjadi alat untuk menciptakan uang dari uang. Sementara itu dalam ekonomi Islam, riba atau bunga, spekulasi, dan judi itu dilarang. Namun, tidak adanya riba bukan berarti tidak ada keuntungan dalam bisnis. Tetapi digantikan dengan alternatif yang banyak sesuai karakteristik transaksi, diantaranya dengan berbagai hasil dan berbagai skema keuangan Islam lainnya. Dengan terbebas dari riba dan spekulasi, maka perkembangan sektor keuangan hanya akan sejalan dengan sektor real. Sehingga decoupling atau keterpisahan antara sektor real dan sektor keuangan itu tidak terjadi. Inflasi juga akan rendah dan sektor real akan terus menggeliat. Dan keberhasilan perekonomian yang bisa dijamin dengan dijalankannya sistem ekonomi Islam adalah yang pertama, kemiskinan diatasi langsung dan secepatnya dengan zakat, infak, sedekah. Sehingga kebutuhan hidup minimum rakyat bisa dijamin. Memang banyak perekonomian di dunia non-Islam yang juga mampu menjamin kebutuhan minimum rakyatnya. Namun dalam perekonomian Islam, ini menjadi kewajiban dan hal yang utama dan terutama dilakukan di sektor publik. Tidak seperti saat ini, di mana subsidi untuk orang miskin hanya merupakan bagian kecil saja dari APBN.
kemudian merupakan sisa atau penyisihan dari pembayaran bunga dan pokok utang, serta sisa belanja lainnya. Yang kedua adalah di dalam ekonomi Islam, ketimpangan itu langsung diatasi dengan banyak alat distribusi kekayaan. Misalnya zakat, infak, sedekah, ada wakaf, ada waris. Itu semua adalah alat-alat dalam sistem keuangan Islam yang bisa dipakai untuk mengatasi ketimpangan. Kemudian yang ketiga, eksploitasi atas manusia lain dan alam semesta dalam Islam itu sangat dilarang. Kita tahu misalnya dalam sejarah ada penjajahan yang dilakukan oleh bangsa Eropa dan bangsa lain kepada rakyat Indonesia sehubungan dengan eksploitasi perdagangan yang berujung kepada penjajahan. Ini sama sekali dilarang dalam Islam. Kemudian, ukuran keberhasilan lain dari ekonomi Islam adalah sistem ini inklusif bagi seluruh umat manusia. Ini bisa dibuktikan dari layanan keuangan Islam dan industri non-halal yang sudah beroperasi. Banyak nasabah lembaga keuangan Islam adalah non-muslim. Bahkan ada bank Islam yang dimiliki oleh non-muslim atau dikelola oleh non-muslim. Dan di dalam industri halal misalnya banyak digiatkan di negara-negara dan komunitas non-Islam. Jadi sampai di sini kita bisa simpulkan bahwa ekonomi Islam itu lebih berhasil dan lebih adil. Dengan menjalankan ekonomi secara Islam, maka sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 dan pasal 34, itu otomatis akan bisa dicapai. Sudah disampaikan tadi bahwa arah pembangunan, karenanya jika itu menjadi solusi dan akan makin mendekatkan kepada konsensus bangsa ini, kenapa tidak? Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.